Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qadimil awwal bila bidayah, al-akhiril baqi bila nihayah, al-munazzahi 'anil jihati waz zamani wal makani wal jismiyah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. Baik hadirin jamaah, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat. Mudah-mudahan pada pertemuan kita kali ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan ilmu kepada kita semua dan menambahkan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin jamaah bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kabar baik semuanya ya. Alhamdulillah, semoga seluruh jamaah kita sehat selalu. Amin. Diberikan umur yang panjang dan umur yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Nah hadirin bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kajian kita pada siang hari ini akan membahas seputar ilmu tauhid atau ilmu akidah. Jadi kalau nama resminya di pesantren atau di perkuliahan itu mata kuliahnya namanya ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Tapi bisa juga disebut dengan ilmu akidah. Ilmu akidah. Bahkan sebagian ulama ada yang menyebutnya ilmu usuluddin. Usul itu dasar-dasar. Usul itu berarti dasar-dasar agama. Ada juga yang mengatakan ilmul kalam, ilmu tentang kalam, pembahasan seputar sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah sifat kalam, karena banyak diperdebatkan tentang sifat kalam. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kajian ilmu tauhid, Bapak Ibu sekalian, ada ibu sih? Ada ya? Ada, Pak. Bab pertama yang wajib Anda ketahui, bahkan wajib Anda pelajari adalah bab tentang ma'rifatullah, jemaah. Jadi kalau Anda kaji kitab tauhid atau akidah, pasti di bab pertama itu para ulama kita mengajarkan tentang bab namanya ma'rifatullah. Apa itu ma'rifatullah? Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita ini Pak, setiap hari sholat, setiap hari beribadah kepada Allah, itu harus kenal sama yang kita sembah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mengenal Allah itu tidak sama dengan kita mengenal sesama, beda. Ya, tidak sama. Misalnya kalau saya ingin kenalan sama Pak Yoni, misalnya, nama lengkapnya siapa Pak Yoni? Gitu, ya kan? Gitu kalau kita berkenalan dengan manusia, dengan orang. Pak Yoni ini tinggalnya di mana? Tempat tinggalnya di mana? Kita biasa bertanya begitu. Kemudian apa lagi? Pak Yoni ini sudah menikah atau belum? Pasti sudah, ya. Nah, kalau sudah, istrinya berapa? Satu apa dua? Kalau jawab satu takutnya udah punya dua. Jawab dua tahunya ternyata tiga. Anaknya berapa dan sebagainya. Itu kalau mengenal manusia seperti itu jamaah. Tapi kalau mengenal Allah, nah jangan Anda samakan seperti mengenal makhluk.
Oleh karena itu hari ini saya membuat ringkasan Pak. Saya kasih judul 10 kaidah penting di dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca satu-satu ya. Itu di materinya sudah ada ya, di kertas yang Anda terima itu ya. Sudah dapat semuanya? Ada yang belum? Nah, yang belum nanti PDF-nya nanti tolong dibagikan ya Pak. Yang pertama jemaah, para ulama kita mengatakan bahwa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tadi istilahnya apa? Ma'rifatullah itu hukumnya fardu ain, wajib ain. Berarti masing-masing dari kita jamaah harus kenal Allah, tidak bisa titip. Pak, titip yang kamu aja yang kenal Allah, saya nggak kenal Allah nggak apa-apa. Itu tidak boleh. Kalau seperti itu nanti namanya fardu kifayah ya. Namanya apa? Fardu kifayah. Kalau ini hukumnya fardu ain jamaah. Setiap kita masing-masing harus kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, artinya apa? Jika kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita telah melakukan perbuatan dosa, jemaah. Iya, dosa. Karena mengenal Allah itu tadi hukumnya apa? Wajib. Sesuatu yang wajib apabila tidak dilakukan, konsekuensinya adalah berdosa. Alhamdulillah ya. Cuma begini, kita lihat nanti nomor 2 jemaah. Cara mengenal Allah itu kata para ulama, awas nih, tolong digaris bawah ini, bukan dengan mengetahui hakikat Allah. Ini penting ya. Mengenal Allah bukan dengan mengetahui hakikat Allah secara menyeluruh, bukan seperti itu. Kenapa? Karena akal kita tidak akan mampu menggapai hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah terus gimana Pak Ustaz cara kenal Allah? Nah kata para ulama, mengenal Allah itu jamaah, Anda cukup mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu cara kita mengenal Allah. Cara kita mengenal Allah cukup dengan mengetahui sifat-sifat Allah. Tidak perlu Anda meneliti hakikat dan Allah. Bahkan dilarang oleh Rasulullah SAW ya. Tafakkaru fi alamillah wa la tafakkaru fillah. Gitu. Tidak boleh kita memikirkan Allah. Dipikirkan saja ciptaan Allah. Nah, maka cara mengenal Allah tadi bagaimana, Pak? Cukup dengan mengetahui sifat-sifat Allah. Pertanyaannya, semuanya yang hadir, jika Anda ditanya seseorang atau anaknya nanya sama Anda, Pak, jumlah sifat Allah itu ada berapa ya? Jenengan jawabnya berapa, Pak? 20. Banyak. Kok beda-beda ini pandangnya apa ini? 20 banyak. 99. Nah, karena asmaul husna ada 99. Berarti nama bagi Allah kan sifat. Wa asma'uhu sifatuhu. Nama bagi Allah itu adalah sifat juga. Ada yang bilang 20, ada yang banyak, ada yang 99. Ada lagi angka lain? Ada yang jawab 1000 gitu. Nah, gini jemaah. Cara menjawab yang benar begini. Perhatikan pertanyaannya. Kalau pertanyaannya itu berapa jumlah sifat Allah, itu kata para ulama ahlu sunnah, sifat Allah jumlah yang tak terbatas. Ya. Ila malakiha ya kamu. Banyak ini tadi ya. Banyak ya. Masya Allah ini ulama beneran. Jumlah sifat Allah itu tak terbatas karena Allah maha sempurna. Makanya Syekh Nawawi dalam kitab Nurul Dolan Syarah Aqidatul Awam kata beliau, Inna lillahi kamalat la tatanaha. Allah itu memiliki sifat kesempurnaan yang la tatanaha. Orang-orang katoke, gak ada ujungnya, gak ada batasannya. Iya, tak terhingga. Allah itu maha sempurna. Jadi begitu cara jawabnya. Jangan dibatasi pakai angka tertentu. Tapi kalau saya nanyanya begini, berapa jumlah sifat Allah yang wajib kita ketahui? 20. Baru jawabannya 20. Benar. Yang 99 apa Pak Ustaz? Yang 99 itu yang diberitahu oleh Allah dalam Al-Quran atau hadis. Nih, sifat-sifat saya ada 99 nih ya.
Tapi nggak semuanya wajib Anda ketahui, Pak. Dari 99 itu cukup 20 mawon, 20 saja sudah bagus. Jadi angka 20 itu bukan membatasi sifat Allah ya, Pak. Itu minimal yang wajib Anda tahu. Kadang-kadang di luar sana itu banyak tuduhan miring. Itu pengajian kok sifat Allah katanya cuma 20. Itu yang 79 kemana itu? Asmaul Husna kan 99 kan? Korupsi. Yang 79 dibuang sifat Allah. Enggak begitu jamaah ya. Kita dari awal meyakini sifat Allah itu tak terbatas. 99 itu yang diberitahu oleh Allah. Tapi yang wajib kita pelajari, yang harus kita ketahui, tidak boleh tidak tahu, minimal berapa? 20. Jadi 20 itu Pak minimal. Anda tahu Allah, kenal Allah dengan 20 sifat. Tadi yang jawab 20 mana orangnya? Mohon izin Pak. Apa sifat 20 itu apa? Wujud. Kita. Semuanya apa? Yang belakang-belakang apa Pak? Pernah belajar sifat 20? Pasti pernah lah waktu TPA atau TPI atau guru ngajinya di kampung. Coba kita bersama-sama. Wujud kita baqa mukhalafatul hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyat qudrat irada ilmun hayasama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Pas 20? Ya. Nah, pernah hafal itu ya Pak ya? Waktu kecil pasti pernah ya? Nah, cuma kita itu dulu Pak, cuma hafal saja. Ini maksudnya apa? Tidak paham kadang-kadang kita. Sekedar hafal. Padahal 20 sifat itu Anda wajib tahu maknanya itu. Tidak hanya sekedar hafal, harus tahu maknanya. Coba saya kasih yang pernah belajar sifat 20. Kidam itu apa Pak? Nah, sifat nomor 2, wujud kidam. Angkat-angkat. Yang bisa jawab hadiahnya umroh. Biaya sendiri. Biaya sendiri. Apa Pak? Kidam itu apa Pak? Dahulu itu apa? Ayo. Pendahulu. Terjemahan zaman dulu dahulu. Di sini. Maksudnya gimana di sini itu? Allah muncul duluan apa gimana? Nah, nggak boleh bilang muncul duluan, nggak boleh. Adanya Allah Maha Pertama tanpa permulaan. Adamul awaliyah dalam kitab-kitab syarah Aqidatul Awam itu disebutkan al-qidam adamul awaliyah. Allah itu Pak, adanya Allah tanpa permulaan. Coba Pak Yoni. Pak Yoni. Pak Yoni ada permulaannya kan ya? Sejak kapan ada di dunia ini Pak? Tanggal berapa lahir? KTP-nya ada kan? Ada. Tahun berapa? Tahun 81. Berarti tahun 80 ada Pak Yoni kan? Belum ada. Baru ada tahun 81. Berarti Pak Yoni ini ada permulaannya. Kalau Allah nggak berlaku itu Pak Yoni. Ya. Tuhan itu wajib tidak. Tuhan kok lahir nggak mungkin. Ya, paham ya? Nah, kita ini ada permulaan semuanya. Yang tidak ada permulaannya hanya Allah. Huwal awwal wal akhir. Al-awwal dalam Al-Quran itu maknanya maha pertama tanpa permulaan. Allah itu tidak muncul dari ketiadaan gitu loh. Adanya Allah tanpa permulaan. Itu kita Pak. Baru kita tok itu Pak ya. Anda harus tahu 20 itu. Kalau enggak berdosa. Satu sifat Anda enggak kenal Allah, tidak tahu. Itu tiap hari Pak, tiap detik argo. Ibarat taksi itu, argo dosa itu ngalir ya Allah. Alhamdulillah. Makanya tauhid ini ilmu paling pertama diajarkan. Harus hukumnya fardu ain belajar ilmu tauhid ya. Nah, alhamdulillah kita di tengah kesibukan kerja ini hari ini dimudahkan oleh Allah ngaji bab tauhid. Cukup ya. Nah, jadi sifat Allah itu banyak intinya. 20 itu minimal yang harus diketahui.
Kemudian nomor 3, lanjut ya, ini ada 10, mudah-mudahan selesai. Yang ketiga, Al-Imam As-Sayyid Abdullah. Siapa beliau? Beliau ini seorang ulama besar dari Yaman. Ya, dari mana? Yaman, penulis kitab Sulamu At-Tauhid. Pernah dengar kitab Sulamu At-Tauhid, Pak? Pernah ya, barusan? Ya. Sulamu At-Tauhid. Itu Pak, Sulamu At-Tauhid, kitab yang direkomendasikan oleh pendiri NU Bagi Haji Hashim Asy'ari. Beliau dalam kitab Risalah Ahlussunnah mengatakan hendaknya kita orang awam belajar kitab Sulamu At-Tauhid. Kenapa? Karena isinya lengkap 3 ilmu fardhu ain. Ada tauhidnya, ada fikihnya, ada akhlaknya. 3 ilmu itu fardhu ain semua itu. Tauhid, fikih sama akhlak. Nah, pelajari Pak Sulamu At-Tauhid. Di pesantren-pesantren biasanya dikasih itu kitab Sulamu At-Tauhid. Nah, beliau Pak di kitab ini mengatakan la ya'rifullaha 'alal haqiqati illallah. Terjemahnya ini, tidak ada satupun yang tahu tentang hakikat Allah kecuali hanya Allah. Jadi Anda tidak bisa nanya, Pak Ustaz, Allah itu seperti apa sih sebetulnya? Anda tidak perlu bertanya begitu, Pak. Cukup Anda beriman bahwa alam semesta ini ada yang menciptakan. Siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu seperti apa? Anda pelajari sifat 20 itu saja. Iya, dengan sifat 20 itu cukup mengenal Allah begitu. Tidak perlu bertanya hakikat Allah seperti apa, tidak perlu. Karena hakikat Allah tidak mampu digapai oleh siapapun kecuali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bilang Al-Imam As-Sayyid Abdullah dalam kitab Sulamu At-Tauhid. Saya akan ngebut sedikit ya, waktunya terbatas nih. Nomor 4. Ada seorang ulama hidup sezaman dengan Imam Al-Ghazali. Namanya Al-Imam Ar-Rifai. Siapa? Al-Imam Ar-Rifai. Beliau terkenal. Beliau ini seorang wali, seorang ulama besar bermadzhab Syafi'i. Di dalam kitabnya Al-Burhan Al-Mu'ayyad, beliau mengatakan bahwa ghayatul ma'rifati billahi ta'ala. Di kertas nggak ada, di PowerPoint nggak ada. Ini saya hafalan aja ya. Di kitabnya ada. Ghayatul ma'rifati billahi ta'ala al-iqanu bi wujudihi ta'ala bila kaifin wala makan. Nah itu terjemahnya itu. Kata beliau, puncak dari mengenal Allah, ghayatul ma'rifati billah, ya, puncak dari Anda mengenal Allah itu adalah Anda meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala maha ada tanpa tempat, tanpa arah, dan tanpa disifati dengan sifat-sifat makhluk. Ini akidah ulama salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wajib Anda imani, wajib Anda yakini, tidak boleh ditolak. Makanya kalau ada pertanyaan, Pak Ustaz, di mana Allah? Ini jawabannya beda-beda Pak jamaah. Ada yang bilang Allah di langit, ya kan? Ada yang bilang Allah di atas aras, ya kan? Ada lagi ibu-ibu terakhir kemarin saya tanya, Bu, Allah itu di mana? Di hatiku Pak Ustaz. Yang maksudnya itu Allah selalu ada di hatinya, bukan dan Allah berada di dalam hati ya, mungkin gitu ya. Ada lagi yang bilang di mana-mana, Allah ada di mana-mana. Itu salah semua Pak. Anda wajib yakin bahwa Allah Maha Suci dari tempat dan arah. Yang bilang begini Pak, tidak hanya Imam Ar-Rifai Pak, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i Pak, Imam Ahmad bin Hanbal, berdiri 4 madzhab fikih. Saya berani taruhan Pak, 4 madzhab di dalam kitab Ad-Dakhirah atau kitab Al-Fatawa Al-Hadithiyah karya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Mereka itu meyakini Allah Maha Suci dari tempat dan arah. Bahkan 4 madzhab itu sadis Pak, mohon maaf ya, mohon izin. 4 madzhab itu memvonis kafir orang yang meyakini Allah berada di suatu arah. Benar, sebetulnya nggak boleh disampaikan. Cuma saya harus menyampaikan karena ini kan Anda kemudian mengkafir-kafirkan orang, jangan ya. Ini untuk dihindari, jangan meyakini Allah berada di suatu arah. Misalnya arah atas, Allah di atas aras, tidak boleh itu.
Itu dilarang oleh 4 mazhab Pak itu. Ya, tidak boleh. Saya ada buktinya Pak. Ulama salaf kita itu meyakini Allah Maha Suci dari tempat dan arah, tidak di langit, tidak di bumi, tidak di langit, tidak di aras. Tidak di aras. Allah Maha ada tanpa tempat, tanpa arah. Gitu. Nah, nanti kalau nggak percaya, kapan-kapan judul kajian kita benarkan ulama 4 mazhab meyakini Allah ada tanpa tempat. Nanti kita kasih bukti itu, nukilan-nukilannya ya, insya Allah. Biasanya itu ada protes dari siapa begini, Pak Ustaz. Kan di Al-Quran ada ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Pak Ustaz. Surat apa ini? Surat Toha ayat 5 ya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Terjemahnya apa? Terjemahan Departemen Agama kita apa ya? Allah yang Maha Pengasih, Ar-Rahman, bersemayam di atas aras. Itu ayatnya jelas Pak Ustaz. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Berarti Allah ya di atas aras. Biasanya gitu Pak protesnya. Ini teman, ayatnya benar, memang ada. Bahkan kita wajib beriman. Yang salah itu pikiranmu, pemahamanmu terhadap ayat itu. Kalau ayatnya benar, tapi cara memahaminya itu keliru Anda. Nanti Anda bingung kalau ketemu ayat wa huwa ma'akum ayyama kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Nanti kalau ketemu ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, Allah itu sangat dekat. Nah, kalau di atas aras jauh sekali. Nah, nanti ayatnya bertabrakan itu Pak. Ada lagi wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Apa itu? Lebih dekat dari urat nadi loh. Berarti Allah di dalam tubuh kita apa gimana? Nah, makanya ayatnya itu semuanya benar Pak sebetulnya. Tapi cara memahaminya jangan tekstualis, jangan secara tekstual, secara domiri itu tidak boleh. Ada ilmunya nanti Pak. Kapan-kapan kita bahas. Ada namanya metode takwil, ada yang kedua namanya metode tafwid makna. Tafwidul makna. Kapan-kapan lah dibahas ya. Yang penting ada yang ini saja, Allah Maha Suci dari tempat dan arah. Yang kelima, para ulama mengatakan, apapun yang engkau bayangkan tentang Allah, sesungguhnya Allah tidak seperti apa yang engkau bayangkan. Ini kaidah Pak. Kullu ma khatara bi balik wallahu bi khilafi dzalik. Sering itu para ulama sering bilang di kitab-kitab mereka. Pokoknya Anda bayangin apa saja tentang Allah, Pak. Allah begini, Allah begitu di kepala kita Pak. Itu salah semua, hilangkan. Ya, hilangkan pikiran yang seperti itu ya. Nah, maka kalau ada yang bertanya begini misalnya yang keenam. Jadi Allah itu seperti apa? Cukup Anda jawab laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak serupa dengan segala sesuatu yang ada. Udah, imani saja Allah Maha ada, tapi adanya Allah tidak seperti segala sesuatu yang ada. Ini yang bilang Allah Bapak, laisa kamitslihi syai'un itu Al-Qur'an. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apa kan surat Al-Ikhlas? Kulhu tiap hari tahlilan. Nah, itu dibaca paling enggak 3 kali. Banyak orang hafal tapi tidak paham walam yakul lahu kufuwan ahad. Padahal walam yakul lahu kufuwan ahad itu maknanya, tafsirnya sama seperti laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satupun Pak di alam semesta ini, sekecil apapun, dari segi apapun yang mirip yang sama dengan Allah, sama sekali nggak berlaku sedikit pun. Gitu, kan? Nah, pokoknya salah semua yang kita bayangkan. Karena ada ibu-ibu begini Pak Ustaz, saya kalau sholat biar khusyuk itu saya merem, katanya. Merem terus saya membayangkan Allah itu cahaya putih besar gitu di depan saya nyembah. Nah ini nggak boleh Pak, nggak boleh. Ya, yang dia bayangkan itu cahaya itu makhluk. Ya, cahaya itu apa? Makhluk, bukan Allah. Maka tidak boleh membayangkan apapun. Ya, hilangkan itu pikiran yang kemana-mana itu. Ya, khusyuk itu yang Anda mentadaburi bacaan ayat, bacaan sholat, bukan memikirkan zat Allah, bukan. Ya. Nah, oleh karena itu jemaah, yang ketujuh ya, para ulama mengatakan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini harus diamalkan. Tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dikhayalkan, dan juga tidak bisa dilintaskan atau digambarkan dalam benak pikiran kita.
Coba ikuti saya. Allah Maha Ada. Allah Maha Ada. Adanya Allah Adanya Allah tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dikhayalkan, tidak bisa dikhayalkan, dan juga tidak bisa dilintaskan juga tidak bisa atau digambarkan dalam benak pikiran kita. Laisa kamitslihi syai'. Ya, seperti itu. Memang Allah berbeda dengan seluruh makhluknya. Makanya sifat nomor 4 apa Pak? Sifat 20 yang nomor 4. Masa harus nyanyi dulu? Apa nomor 4? Sat. Mughalafatuhu lil hawadisi. Apa artinya itu? Allah itu tidak serupa dengan hawadis. Hawadis itu seluruh yang ada di alam semesta ini namanya hawadis. Ya manusia, ya jin, setan, malaikat, benda, batu, semuanya ini itu tidak sama dengan Allah. Allah tidak sama dengan seluruh makhluk. Mughalafatuhu lil hawadis. Nah, kedelapan. Nah, ini jemaah. Kesimpulan sebetulnya nomor 8. Allah Subhanahu wa taala Maha Ada tanpa tempat, tanpa arah, tanpa bentuk, tanpa ukuran dan tanpa rupa. Keyakinan seperti ini jemaah adalah keyakinannya para ulama salaf ahlus sunnah wal jamaah. Ini harga mati, orang kena orang, tidak boleh ditentang. Kalau ada yang menentang ajaran ini, dia min ahlil bid'ah dalam akidah. Ini ahlus sunnah wal jamaah yang ini seperti ini Pak. Anda kenal pendiri Muhammadiyah? Siapa pendiri Muhammadiyah? Bang Haji Ahmad Dahlan. Akidahnya seperti ini. Tidak percaya? Baca kitab beliau namanya